Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dipermudah dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya Leo Bahana Batubara, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Payakumbuh, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang wawancara unsur pimpinan di 3 sekolah tentang pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan dalam kepemimpinan. Nah, di sini saya akan mewawancarai 3 orang ya dari 3 sekolah yang berbeda, dari 3 jenjang yang berbeda pula. Nah, dari unsur pimpinan. Namun tentunya di sini ada beberapa sekolah yang saya wawancarai yang kebetulan kepala sekolahnya sedang berhalangan untuk hadir, sehingga proses wawancaranya diwakili oleh wakil-wakil atau orang-orang dari unsur pimpinan atau dari unsur sekolah yang memiliki andil dalam proses sebuah pengambilan keputusan di sekolah tersebut. Nah, pada proses wawancara kali ini saya akan memulai mewawancarai dari kepala sekolah SD ITI Arroyan, yaitu dengan Ustadz Adi Primahendra. Kemudian wakil dari kepala sekolah SMP Excellent Kota Payakumbuh, Ibu Eri Astuti. Kemudian yang terakhir nanti dari perwakilan SMA ITI Insan Cendekia Payakumbuh, yakni Ustazah Rahma Dewi Kurnia selaku guru BK, dan beliau juga adalah orang yang terlibat andilnya dalam setiap proses pengambilan keputusan yang terjadi di SMA ITI Insan Cendekia Payakumbuh. Baik Bapak Ibu, kita tidak memperpanjang mukadimah ya, tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja menyaksikan video proses wawancara kepada unsur pimpinan yang berada pada sekolah tersebut masing-masing. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan melanjutkan sesi diskusi kita dengan salah satu unsur pimpinan atau kepala sekolah dari salah satu sekolah yang ada di sekitar lingkungan kami. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk dapat berdiskusi atau mewawancarai salah satu kepala sekolah hebat di lingkungan kami. Beliau adalah Ustadz Ade Primahendra. Beliau merupakan kepala sekolah SD ITI Arroyan, tepatnya. Nah, jadi beliau ini merupakan salah satu kepala sekolah hebat ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita untuk melakukan sesi diskusi terkait tema kita tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan kebijakan, mengambil kebijakan, kebajikan, dan dari segi kepemimpinan. Baik, mari kita langsung saja kita mulai sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Ustaz Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari wajah Ustaz Ade semakin cerah nampaknya. Lama tidak berjumpa dengan Ustaz Ade, meskipun kita satu ini ya, satu daerah pulang ya, tapi jarang jumpa. Sehat Ustaz Ade ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kondisi cuaca di lingkungan sekolah sekarang Ustaz Ade? Alhamdulillah dari pagi sendu-sendu kayaknya Ustaz. Ya. Tadi di sini sempat hujan juga Ustaz Ade. Iya. Oke. Kita besok udah pemilu ya Ustaz Ade ya. Ya, jangan lupa berikan suaranya. Oke. Jangan sampai golput ya Ustaz. Kontribusi untuk negara kita tercinta. Iya, betul. Baik Ustaz Ade, sebelumnya Anda ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu luang yang Ustaz Ade berikan pada kegiatan kita pada sesi ini Ustaz Ade ya. Jadi di sini kita akan melaksanakan diskusi terkait tentang temanya Ustaz Ade, pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan Ustaz Ade.
Iya. Jadi nanti Ana akan mengajukan beberapa hal gitu kepada Ustaz Ade untuk kemudian Ustaz Ade memberikan pandangan dan pendapat terkait apa yang Ana tanyakan kepada Ustaz Ade nantinya. Baik Ustaz Ade, izin boleh langsung kita mulai saja? Ya, Fadal. Boleh. Baik Ustaz Ade, kita masuk ke tema topik pertama Ustaz Ade, yaitu tentang bagaimana pandangan Ustadz Ade atau hal yang Ustadz Ade lakukan di sekolah bersama dengan guru-guru atau unsur pimpinan yang lain atau berdasarkan keputusan Ustadz Ade sendiri terkait mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi yang merupakan bagian dari dilema etika atau bujukan moral. Nah, sebagai gambaran Ustadz Ade ya, dilema etika itu merupakan sebuah kasus di mana yang berbenturan itu adalah kepentingannya sama-sama benar Ustaz Adi. Jadi Iya, tidak iya. ada kepentingan yang salah di situ. Hanya saja dari kepentingan yang benar ini saling ada gesekan seperti itu. Iya, iya. Berebutan ya, tapi sama-sama benar. Sementara kalau bujukan moral ini Ustaz Ade, dia kepentingan itu antara benar dan salah. Iya. Jadi apa namanya? Apabila terjadi di situ kepentingan ini harus harus memutuskan ini benar, ini salah, atau misalnya kasus ini fatal, ini harus diambil keputusan yang cepat, atau kasus ini harus harus memilih salah satu, ini keluar atau ini tetap di dalam, itu bujukan moral tadi. Tapi Iya, kalau iya. ya sama-sama benar seperti tadi, misalnya saat salah satu guru saat memandang satu anak, misalnya anak ini sama-sama baik di mata guru tersebut, cuman kepentingan guru ini berbeda terhadap anak ini, tapi dia sama-sama benar. Nah, itu namanya dilema etika. Nah, di sekolah Ustadz Ade, bagaimana cara Ustadz Ade dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang mengandung unsur dilema etika tersebut Ustadz Ade? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustaz Leo atas waktu yang diberikan dan juga merupakan suatu hal yang bangga juga bagi kami. Hari pagi ini bisa bertatap wajah walaupun telekonferensi dengan Ustaz Leo. Adapun tentang seperti yang dilema yang kita jumpai di sekolah seperti yang tadi, sebetulnya ini kita di sekolah memakai sistem musyawarah, diskusi dan sebagainya. Dan ini kita sampaikan bahwa yang kita kedepankan adalah kepentingan anak dan khalayak ramai dan sekolah terlebih dahulu. Maka kita sampaikan kepada baik itu majelis guru ataupun anak-anak dan juga orang tua dan unsur yang terkait dengan SDT Royan, maka semua kita rangkul Ustaz, bagaimana nanti ketika kita duduk bersama dan bagaimana keputusan yang akan kita ambil itu adalah hal yang paling kecil tingkat kemudaratan yang kita ambil dan mana yang paling besar maslahatnya, kebaikannya bagi anak-anak, maka itu yang akan kita apakan bersama. Dan ini alhamdulillah 5 tahun Ar-Royan berjalan, itu sampai hari ini masih kita pertahankan. Oke. Mungkin itu gambarannya sedikit Leo. Baik Ustaz Ade, terima kasih. Cukup jelas apa yang Ustaz disampaikan baru saja dari proses identifikasi saya. Oke, artinya Ustaz Ade, kalau dari segi pengambilan keputusan dalam proses menjalankannya Ustaz Ade, di mana ada dua kepentingan yang benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ustadz Adi dalam posisi tengah-tengah ini, apa yang Ustadz Adi lakukan dalam menengahi kasus tersebut? Yang pertama kita sampaikan adalah contohnya dalam menyikapi salah seorang siswa, kita ambil konteks contoh, misalnya siswa itu dia berbakat. Iya. Baik, yang pertama dia bakatnya di bidang agama, tahfiz misalnya, ataupun yang lain. Yang satu lagi bahatnya di bidang sains. Yeah. Dan dua orang guru mengatakan anak ini layak untuk ikut sains, anak ini layak untuk ikut tahfiz dan sebagainya. Maka kami sampaikan sebetulnya apa yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah hal yang terbaik bagi anak. Maka
Kalau dia bisa ikut kedua-duanya tentu why not gitu. Tapi kalau mesti memilih salah satu, maka kita kembalikan kepada anak, kita tanyakan, kita telusuri kepada anak mana minat dan bakat yang mesti mereka ambil. Dan ini tentu kita membutuhkan beberapa pandangan juga, termasuk dari orang tua juga nanti akan kita mintai pendapat dari orang tua. Dan alhamdulillah sejauh ini itu masih dijalankan oleh Arayan, masih berpegang teguh dari itu semua. Dan untuk kepentingan pribadi dan golongan maka kita sampaikan kepada sivitas akademika, kita sampaikan bahwa ini adalah yang nomor sekian nanti, maka yang pertama kita dulukan adalah kepentingan anak dan kepentingan sekolah. Oke, baik Saade, sangat jelas sekali apa yang Ustaz Ade disampaikan. Artinya dari pemaparan Ustaz Ade baru saja itu sudah tergambar langkah-langkah yang Ustaz Ade lakukan. Artinya memang dari segi penanganan itu langkah-langkah yang Ustadz Ade lakukan muaranya adalah di musyawarah Ustadz Ade ya. Koordinasi dan musyawarah tentunya ya Ustadz Ade ya. Oke, artinya kita bisa melompat ke pertanyaan berikutnya Ustadz Ade karena beberapa pertanyaan sudah langsung terjawab oleh Ustadz Ade ya. Oke. Kira-kira Ustadz Ade yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tadi memang dari segi musyawarah Ustadz Ade ya, diskusi dan musyawarah ya. Iya. Kalau dari sisi Ustadz Ade sendiri, menurut pandangan Ustadz Ade, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Ada tidak tantangannya tersendiri dalam menjalankan itu? Dalam pengambilan keputusan, kalaulah kita bahas tentang sisi leadership tentang kepemimpinan, bahwa ketika mengambil keputusan pasti akan ada pihak yang merasa ini di nomor 1 dan ini di nomor 2 kan. Ini sudah pasti keniscayaan. Tetapi kita tetap berprinsip bahwa yang kita pilihnya bukan nomor 1 dan nomor 2-nya, tetapi mana yang azas yang paling mendekati kepada nilai kebajikan, nilai kebenaran yang berpihak kepada anak, kepada sekolah. Itu yang terutama kita sampaikan kepada majelis guru. Dan tentu dinamikanya yang kita lewati di lapangan tentu akan berjumpa nanti mana yang setuju dan tidak setuju. Walaupun nanti yang kita kemukakan itu adalah azas yang sudah selama ini kita pegang dan ini sudah musyawarah kita laksanakan. Tetapi sebagai seorang pemimpin tentu kita akan memiliki dan mengharuskan kita untuk mengambil satu di antara dua. Maka apa-apa yang kita ambil jangan keluar daripada hal yang sudah kita sepakati bersama. Itu sebetulnya. Jadi artinya yang namanya sebuah keputusan meskipun dia mengandung nilai kebajikan di dalamnya akan tetap ada ya Ustadz Ade ya unsur pasti akan ada unsur tantangan. Selalu pasti akan ada unsur tantangan. Meskipun tantangannya itu bisa jadi dari luar, bisa jadi dari dalam diri sendiri ataupun mungkin dari orang sekitar kita ya Ustadz Ade ya. Betul. Jadi secara kesimpulan memang sebuah keputusan itu akan selalu ada kontroversialnya seperti itu ya Ustadz. Betul, ada pro kontra ya saya. Ada pro kontra ya betul. Secara umum memang kalau Ana sudah mendengarkan beberapa pendapat sebelumnya juga dari beberapa unsur ya Ustadz. Memang sih dari mayoritas pendapat yang diberikan ketika kita berbicara tentang tantangan, mayoritas mengatakan pasti ada tantangan. Iya. Bisa dikatakan agak sedikit mustahil kalau dalam sebuah pengambilan keputusan apapun bentuknya itu kecuali otoriter itu tidak ada tantangan. Satu-satunya keputusan yang bisa diterima itu adalah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Iya. Oke, Sade, kita masuk ke topik berikutnya ini. Dalam menurut Sade selaku pimpinan di sekolah di SDIT Ar-Rayyan. Nah, dalam pengambilan sebuah keputusan, seandainya terjadilah kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika tadi, itu apakah diselesaikan pada saat kejadian itu juga, atau mungkin ada jadwal-jadwal khusus untuk memusyawarahkannya saat itu? Kalau yang kita lewati biasanya bersama adalah kapan masalah itu ada, waktu itu langsung kita putuskan Ustaz. Pun nanti
kita beri waktu jeda 1 atau 2 hari. Ada yang kurang sependapat dengan keputusan, maka silahkan mengajukan opsi berpikir dulu. Nanti setelah lewat perenungannya silahkan nanti kita kembali diskusikan. Tapi rata-rata alhamdulillah sejauh ini fine-fine aja, Sat. Fan-fan aja alhamdulillah. Iya. Artinya belum tidak ada unsur apa namanya, kalau dilema etika pasti ada ya Sadi, tapi Ya, mungkin ya. tidak Sudah pasti. terlalu mencolok, dan tentunya sepertinya bujukan moral tidak ada ya Sadi ya, alhamdulillah. Oke. Baik, Sadi, kalau dalam apa namanya, dalam proses pengambilan keputusan Ustaz Ade selaku kepala sekolah di SD Royan, dalam pengambilan keputusan yang Ustaz lakukan, kira-kira ada tidak seseorang atau faktor yang mendukung Ustaz Ade dalam proses tersebut? Faktor-faktor pendukung. Seseorang di belakang Ustaz Ade atau faktor-faktor yang mempermudah Ustaz Ade dalam mengambil keputusan tersebut. Baik, Ustaz Leo, kita tentang bagaimana faktor pendukung, atau maksudnya nanti adalah bagaimana Ya. keputusan ini bisa berjalan, saya. Iya, adakah orang-orang lain gitu di selain Oh, Ustaz gitu. Ade sebagai faktor pendukung Ustaz Ade dalam mengambil keputusan seperti itu? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada, Ustaz. Dan pun kawan-kawan, rekan-rekan guru itu semua kita di sini seia sekata, dan apa-apa yang kita diskusikan bersama itu adalah bukan hasil buah pikir dari Ustaz Ade-nya, dari kepala sekolahnya, tetapi adalah buah pikir kita bersama. Dan alhamdulillah ini kita jalankan bersama. Nanti mungkin yang dilema yang kita hadapi mungkin bagaimana nanti efek dari keputusan ini, itu kita temukan di next waktunya juga yang kita bahas nanti bersama. Seperti kata orang Minang, di mata buah itu di siang, Ustaz. Iya, betul. Artinya dari sisi Ustaz Adi selaku kepala sekolah membuat sebuah kebijakan atau keputusan itu tidak semata-mata berdasarkan keputusan Ustaz sendiri seperti itu ya. Bukan. Oke, jadi berdasarkan dikumpulkan dari beberapa unsur ide dan pikiran dari semua unsur yang terlibat di sana. Artinya Benar. bisa kita ambil kesimpulan di situ Ustaz Adi bahwasanya salah satu faktor-faktor yang mempermudah Ustaz Adi karena adanya unsur orang lain atau guru-guru atau rekan-rekan di sana yang menjadi bagian dari sekolah Ustaz Adi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Benar. Ya, Ustaz ya. Iya. Luar biasa sekali Ustaz Adi. Ana melihat bahwasanya Ustadz Adi di sini lebih mementingkan musyawarah daripada apa namanya, keputusan secara individu ya Ustadz Adi ya. Iya, benar. Oke. Ini Ustadz Adi dari beberapa pertanyaan ini sudah banyak yang terlampaui karena sudah terjawab oleh Ustadz Adi semuanya ya. Jadi poin-poin sudah disusun, tapi ternyata jawaban Ustadz Adi sudah mempreteli semua pertanyaan yang sudah disusun terjawab sekaligus. Jadi kita tidak akan mengulang pertanyaan yang sama tentunya Ustadz Adi ya. Iya. Oke, kita langsung ke poin pertanyaan terakhir ini Ustadz Adi. Nah, ya. Kita tiba di pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah kita diskusikan tadi Ustadz Adi, dari awal dan akhir sampai akhir, kira-kira dari kasus-kasus dilema etika yang terjadi barangkali sekolah Ustadz Adi, kira-kira pembelajaran atau pengalaman apa yang bisa Ustadz Adi petik selaku pimpinan dari kasus tersebut atau dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Ya. Dari hal yang sudah kita jalani, Ustadz, bagaimana tentang pengambilan keputusan yang kita lakukan, itu yang kita jumpai di lapangan adalah bagaimana setiap keputusan itu pasti ada plus minusnya, ada pro dan kontra. Maka tugas kita selaku pemimpin di sekolah adalah bagaimana kita meminimalisir dampak dari keburukan ataupun memperbanyak kemaslahatannya. Bagaimana kemudaratannya bisa kita minimalisir sedikit mungkin. Itu saja sebetulnya. Dan efeknya pasti ada. Plus minusnya setiap keputusan itu pasti ada. Dan tugas kita selaku kepala sekolah adalah bagaimana keputusan itu bisa tepat guna mencapai sasaran yang dituju dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan sivitas akademika yang lain gitu.
luar biasa Ustaz Adi ya. Artinya banyak pelajaran dan pengalaman dari sebuah pengambilan keputusan Ustaz Adi ya. Memang Ya, benar. memang tidak mudah menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya saat dia perlu perlu mental dan pengalaman tentunya saat dia pada prosesnya tentunya semua hal yang kita jalani itu akan membawa kita menuju ke kepemimpinan yang berpihak kepada kebajikan kepada murid tentunya saat ya. Benar. Oke, Saade, alhamdulillah Saade dari instrumen yang tersedia yang dibahas dengan Saade semuanya sudah terjawab dan alhamdulillah dari semua pemaparan yang Saade sampaikan, Ana juga mendapatkan pencerahan bagaimana masing-masing pemimpin itu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungannya terkait tentang dilema etika dan tentunya dari mayoritas mengatakan bahwasanya musyawarah adalah merupakan salah satu jalan atau langkah dalam proses pengambilan keputusan yang lebih bijaksana seperti Sade ya. Oke. Sade, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan Sade dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Ustaz Ade nih di siang hari ini. Takut tadi nih baterai tinggal 8% sampai nak waktu sesi serius ini. Sampai ya, sampai. Karena kita tidak terlalu lama Ustaz Ade ya. Iya, Oke, terima kasih banyak Ustaz Ade atas waktunya. Jadi insya Allah nanti di lain waktu kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi terkait permasalahan dilema etika Ustaz Ade lebih dalam supaya lebih mantap ya Ustaz Ade ya kita ya. Oke, terima kasih banyak Ustaz Ade. Ana tutup dulu ya Ustaz Ade ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya sudah kembali bisa bertemu dengan salah satu unsur pimpinan dari salah satu sekolah di Kota Payakumbuh. Nah, mohon perkenalkan, beliau telah berkesempatan untuk meluangkan waktunya bersama kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ibu Eri Astuti. Ya, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP IT Excellent Kota Payakumbuh. Nah, kebetulan karena kepala sekolah beliau sedang berhalangan untuk kita wawancarai, maka di sini beliau alhamdulillah memberikan waktu beliau luang untuk bisa kita ajukan diskusi dan berdialog bersama terkait dengan tema kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan. Baik, di sini kami akan langsung saja. Bu Eri, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ustaz Leo. Terlihat dari wajah Bu Eri sangat bahagia Ibu ya. Ya terus. Iya. Bagaimana Ibu cuaca di sekolah sekarang? Apakah hujan atau cerah? Sepertinya hujan ya. Gerimis sekarang. Kalau dari pagi hujan, tadi sekarang sudah waktu pelaksanaan untuk sholat duha. Alhamdulillah Allah gerimiskan sehingga anak-anak sudah kembali dari masjid ini. Alhamdulillah. Sepertinya terlihat Ibu Eri banyak kesibukannya sekarang Ibu ya. Terutama anak-anak yang tingkat akhir sepertinya nih Ibu ya. Iya, anak-anak kelas 9 yang nggak lama lagi mereka akan melanjutkan ke tingkat selanjutnya ya Ustaz ya. Iya. Kapan anak-anak kelas 9 ini Bu ujian USP ya Bu ya? Ya. Kalau dari hasil rapat yang kemarin ya itu bulan Mei akan kita ujian. Kan bulan Maret besok kita udah masuk bulan Ramadan Ustaz Leo. Jadi waktunya nggak mungkin lagi, Februari udah mau berakhir pula ini. Insya Allah nanti di bulan Mei kita akan mengujikan anak-anak. Berarti udah dekat ya Bu ya, udah banyak pasti banyak kesibukan kita nanti ya Bu ya. Betul. Baik Bu Eri, sebelumnya Anda ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Ibu Eri berikan Ibu ya. Mohon maaf mengganggu waktunya ini Bu, terkait karena ada hal-hal yang ingin Anda diskusikan dengan Bu Eri, tentunya terkait dengan topik kita pada kesempatan ini ya Bu ya.
Baik Bu Eri, kita mungkin langsung mulai saja diskusi ya Bu ya. Ya, Nah, oke. baik Ustaz. Baik, kita masuk ke ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan Anda ajukan kepada Bu Eri nanti terkait pendapat Bu Eri tentang pengambilan keputusan ya Bu ya. Oke. Baik. Menurut Bu Eri, bagaimana selama ini mungkin Bu Eri dan unsur pimpinan di sekolah Ibu ya terkait tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu. Mungkin bisa Ibu Eri jelaskan Bu pendapat Ibu. Oke. Izin ya Ustaz Leo ya. Ya Bu, boleh. Kalau untuk biasanya ya kita di sekolah ini untuk memecahkan masalah itu kita ada tingkatan-tingkatan, dalam artian ada beberapa unsur yang dibawa untuk berdiskusi sehingga nantinya akan menghasilkan keputusan bersama. Jadi ketika terjadi sebuah permasalahan, contohnya muncul suatu permasalahan, itu kita akan berkoordinasi dengan unsur-unsur yang memang nanti berkaitan dengan masalah itu. Nah, jadi di sini di ICBS ini tidak ada yang namanya suatu keputusan munculnya dari pimpinan, tapi melalui forum diskusi. Karena diskusi tersebut nanti akan melahirkan pendapat-pendapat dari berbagai unsur tersebut dan keputusan yang didapatkan itu nanti dianggap sebagai keputusan terbaik untuk pemecahan masalah ini. Nah, seperti itu, Ustaz. Jadi ada diskusi dari beberapa unsur-unsur. Nah, berarti salah satu cara identifikasinya dengan proses diskusi ya Bu Eri ya. proses diskusi kita. Nah, ada diskusi yang kita lakukan seperti itu. Oke, baik Bu. Sangat jelas sekali apa yang Bu Eri sampaikan. Baik Bu. Selama ini bagaimana kira-kira Ibu Eri dan unsur pimpinan di sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang di dalamnya itu memiliki dua kepentingan yang saling berbenturan Bu, tapi kepentingan ini dia sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Bu. Bisa Ustaz berikan contohnya, contoh kasus yang mana ini? Oh gitu. Jadi seumpamanya seperti ini Bu. Ada misalnya sesama guru ya Bu ya. Sesama guru ini punya sama-sama kepentingan tentang anak gitu ya. Guru ini punya pandangan yang positif tentang anak ini bagusnya seperti ini. Kemudian guru yang lain juga punya kepentingan pandangan terhadap anak yang sama, anak ini bagusnya seperti ini. Nah, dua kepentingan ini berbeda tapi sama-sama punya nilai kebajikan. Nah, Bu Eri sebagai penengah kira-kira dalam pengambilan keputusan bagaimana proses yang Ibu lakukan seperti itu? Pandangan persepsi orang terhadap suatu objek terkadang kan berbeda-beda ya Ustaz ya. Iya, betul. Kita menanggapi suatu contohnya terhadap makanan. Mungkin Ustaz Leo menganggap makanan ini enak, tapi buat ibu itu biasa aja. Nah, pun begitu juga dengan seorang guru yang contohnya Ustaz angkat tadi kasusnya. Ada satu anak yang ada dua guru nih yang punya kepentingan, anak ini lebih baik begini, anak lebih baik begini. Melalui forum diskusi tadi Ustaz, nah kita biasanya menengahi begini. Kita tengok dulu mana unsur yang memang banyak manfaatnya dari pendapat dua guru tersebut. Kita nggak bisa, oh ini walasnya yang punya pendapat, oh ini guru BK, otomatis yang guru BK nih yang betul-betul karena dia mendalami. Oh belum tentu. Bisa jadi nanti dari unsur dua kepentingan guru tersebut kita identifikasi, kita rembukkan bersama. Kita kan seperti yang Ibu bilang tadi bahwa sudah membiasakan untuk berdiskusi. Kita nggak bisa mengambil keputusan tentang guru BK, dia punya kepentingan terhadap psikolog anak dia yang akan benar, tidak. Tapi melalui forum diskusi itu nanti mana dari kepentingan guru ini yang memang dia banyak manfaatnya terhadap siswa itu. Jadi kita nggak memandang Ustaz contohnya, oh ini teman saya nih, berarti dia ini lebih betul nih pendapatnya. Dia ini nggak dekat dengan saya, oh jangan. Tapi ke objek tadi, ke siswa tadi, kalau memang pendapat salah satu dari mereka itu manfaatnya lebih banyak ke siswanya, ya udah kita ambil yang itu. Nah, jadi kita lebih mengedepankan diskusi dulu Ustaz, tanpa memandang oh dia ini teman saya, oh dia ini mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dari guru yang satu lagi. Contohnya mungkin itu dari gelar, mungkin ya Ustaz, tidak. Tapi kita utamakan diskusi dulu Ustaz. Oke. Jadi secara nggak langsung Ibu Eri sudah menyampaikan bahwasanya langkah-langkah yang dilakukan dalam hal seperti ini diskusi itu udah pasti ya Bu ya.
Ya, koordinasi itu penting, koordinasi ya. Diskusi. Kita nggak bisa kita nggak bisa tuh langsung mengultimatum bahwa si Fulan nih yang pendapatnya paling benar, yang ini nggak benar. Tapi melalui diskusi, adanya koordinasi, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Seperti yang Ustaz bilang tadi, mungkin untuk masuk ke dilema etika atau bujukan. Karena untuk kepentingan untuk mengambil suatu keputusan nih, kalau Ibu rasa itu yang paling tinggi itu memang diskusi, Ustaz. Musyawarah karena diskusi ya keluar. Baik Bu. Oke. Baik Bu. Berarti tadi kita udah dari secara penjelasan Bu Eri, secara nggak langsung Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan berikutnya sebenarnya ya. Artinya langkah-langkah yang harus dilakukan adalah koordinasi dan diskusi, dan hal yang paling efektif dari penanganan ini tentunya adalah diskusi tadi ya Bu ya, musyawarah dalam memutuskan sebuah keputusan yang tepat tentunya Ibu ya. Oke Bu, kita masuk ke pertanyaan, kita melompat artinya ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, karena beberapa pertanyaan setelah yang tadi sudah terjawab juga oleh Ibu, jadi kita lompati saja. Luar biasa Ibu Eri ya. Oke Bu, kira-kira dalam hal ini Bu, dalam proses pengambilan keputusan ini Bu, yang mengandung unsur dilema etika Ibu ya, kira-kira ada nggak Ibu tantangan-tantangan yang terjadi? Kemudian apakah ketika ada sebuah kasus yang berkenaan dengan dilema etika tadi itu dilakukan penyelesaiannya ketika saat itu juga, atau mungkin ada jadwal tertentu dalam proses penyelesaiannya Ibu? Kita biasanya dalam tantangan dalam setiap menghadapi suatu permasalahan itu pasti. Karena yang kita kumpulkan beberapa karakter seperti yang tadi Ustaz saya contohkan ke Ibu tadi, adanya 2 unsur kepentingan guru. Nah ini awalnya ini akan sulit Ustaz, karena seperti yang kita tahu masing-masing orang itu kan dia punya ego karakter yang berbeda. Pasti mereka akan pendapat. Oh pendapat saya betul Bu, lebih jelas ini, kalau ini yang dilakukan anak ini akan begini dia. Oh pendapat saya juga begini Bu. Nah tantangannya pasti, karena untuk menyatukan visi dari orang yang berbeda karakter tuh pasti ada dia, tidak bisa kita pungkiri. Cuma bagaimana cara mengantisipasinya? Kalau kita sudah berdiskusi, apalagi levelnya sudah guru, terus kita sebagai penengah itu jangan kita berpihak, dalam artian kita menengok mana sih yang memberikan manfaat yang terbanyak untuk hal yang sedang kita bicarakan itu, sehingga nanti tidak ada dia di dalam ini muncul yang namanya faktor subjektivitas ya, karena kita berteman. Terus bagaimana caranya? Apakah Ustaz tadi bahwa kalau permasalahan itu bisa diselesaikan hari itu melalui forum diskusi kita, bisa diselesaikan, maka dia bisa diselesaikan. Tapi kalau seandainya meruncing, dia memanas, nggak bisa disatukan, itu ada level lagi, ada level atasan lagi yang kita minta bantuannya, pendapatnya untuk menyelesaikan hal ini. Nah, jadi berjenjang dia Ustaz. Nah, seperti kalau nggak tuntas dia dalam forum yang di bawah dulu ya, antara seperti contoh Ustaz tadi, guru tadi, umpamanya dengan Ibu, kami bertiga, ternyata enggak, kita naikkan ke level kepala sekolah. Nah, kalau ternyata enggak juga, ternyata dia masih mau ada unsur kepentingan yayasan, ya udah naik lagi ke level yayasan. Nah, seperti itu. Jadi berjenjang Ustaz kalau untuk penyelesaiannya. Tergantung dengan kondisi atau permasalahan yang sedang dihadapi. Oke. Baik Bu. Artinya secara di sini Ibu sudah langsung menyampaikan bahwasanya ada untuk faktor pendukung sendiri di situ, tentu unsur pimpinan di atas Ibu ya, seperti kepala sekolah itu udah ujung tumpuan. Kalau kita di swasta tentu melalui kepala sekolah, kalau tidak lewat dari kepala sekolah ada lagi di atas Ibu ya. Artinya unsur pimpinan tertinggi merupakan ujung tombak dari penentuan keputusan atau pengambilan kebijaksanaan yang akan diputuskan dalam sebuah permasalahan ya Ibu ya. Luar biasa Bu Eri. Bu Eri sangat jelas sekali yang Ibu sampaikan ya. Jadi ada beberapa poin pertanyaan yang seharusnya Anda tanyakan harus Anda lewatkan karena sudah terjawab semua oleh Bu Eri. Lengkap sekali. Karena dari pengalaman kita yang saya mungkin pertanyaan yang sudah Ustaz Leo susun sekarang ini begini-begini, cuman kenapa dia bisa tergabung dia, karena Ustaz juga memancingnya pertanyaannya tadi
jelas sehingga ibu bisa meruntutkan begini langkahnya, begini langkahnya. Akhirnya mungkin sekarang baru masuk ke pertanyaan ketiga, ibu sudah bisa menjawab ke pertanyaan yang kelima jadinya ini. Karena Ustadz tadi menjelaskan secara detail pertanyaan dan ini pun real Ustadz. Nah seperti itu kita melaksanakan, alhamdulillah bisa membantu Ustadz untuk pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Iya, sangat membantu. Oke Bu Eri, ini terakhir pertanyaan terakhir Bu. Pertanyaan terakhir sebagai kesimpulan juga dan pandangan Ibu tentunya ya. Dari semua hal yang kita bahas tadi Bu, kira-kira pengalaman Bu Eri dari segi pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika ini ya Bu ya, yang mengandung dilema etika, kira-kira apa berdasarkan pengalaman Ibu, pembelajaran apa yang bisa Ibu berikan atau Ibu sampaikan di sini tentang pengalaman Ibu menghadapi kasus yang berhubungan dengan dilema etika Ibu? Oke, pengalaman ya Ustadz ya. Seperti biasa kita manusia ini kalau dalam bekerja itu antara sosial dengan profesional kan abu-abu Ustadz. Maksud Ibu begini, sosialnya terkadang yang sedang mengalami masalah itu dia adalah rekan kerja kita, teman dekat kita. Nah, terus profesionalnya kita masih berada dalam satu institusi yang memang putusan itu ibaratnya ketika kita mengambil sebuah keputusan nanti dampaknya itu kepada institusi. Nah, di sini kalau dalam pengalaman Ibu mencoba ya bertindak di tengah, dalam artian di tengahnya begini, tidak melihat oh ini teman, terus lebih banyak Ibu kalau selama ini Ibu lebih banyak ketika kita mengambil sebuah putusan ini apa yang terbaik untuk institusi, bukan untuk perorangan. Nah, sehingga dengan menempatkan diri kita bahwa ketika kita menjadi seorang penengah, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, imbasnya adalah untuk institusi. Nah, Ibu lebih banyak berpihaknya ke institusi, bukan berarti berarti Ibu tidak gaul nih dengan temannya, Ibu tidak menghargai persahabatan, Ibu nggak menghargai pertemanan. Nah, kan teman Ibu nih apa? Enggak. Ibaratnya gini Ustadz, kita mengambil sebuah keputusan yang memang banyak berdampak untuk orang banyak. Nah itu Ustadz, itu dilemanya, pengalamannya yang biasanya. Tapi alhamdulillah Ustadz selama ini tidak merusak dia. Dalam artian ketika memang teman, ya bestie umpamanya yang punya permasalahan ini, Ustaz, kita nggak bela, oh ini bestie kita harus bela, enggak. Tapi lebih banyak kita yang mengedepankan kepada kepentingan umum. Umum di sini maksudnya adalah institusi kita atau anak-anak kita, bukan sosok objek yang merupakan teman kita. Seperti itu. Itu pengalaman yang terjadi di lapangan, Ustaz, konteks sosial dengan profesional tadi. Betul Ibu. Artinya Bu Eri sudah kalau kita bahas tentang paradigma Ibu ya, Ibu sudah memilih salah satu prinsip berarti ya Bu ya, prinsip untuk kepentingan banyak orang Ibu ya. Apa istilahnya Bu? Care based thinking ya Bu ya. Care based thinking, kepedulian untuk banyak orang ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali Bu Eri atas segala pandangannya, atas segala penyampaiannya. Tentunya Ana sendiri dari penjelasan Bu Eri bertambah wawasan Ana tentunya ya, yang tadinya mungkin ngambang, tapi berdasarkan hasil diskusi dengan Bu Eri makin tercerahkan lah tentang perbedaan antara dilema etika seperti apa, wujudan moral seperti apa. Terima kasih banyak Bu Eri atas waktu yang telah Ibu Eri berikan. Mohon maaf tentunya mengganggu kegiatan Ibu ya pada kesempatan ini. Oke, Bu Eri, demikian dulu mungkin barangkali diskusi kita pada kesempatan ini Bu ya. Lain waktu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin lebih detail tentang pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika dan wujudan moral. Baik Bu Eri, terima kasih banyak Ibu. Kita akhiri dulu meet kita pada kesempatan ini. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Izin Anda tutup ya Bu ya. Oke. Iya Ustaz. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eri. Terima kasih banyak Ibu. Ya Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah Nia, apa kabar? Pagi Ustaz, alhamdulillah sehat. Gimana kondisi di situ Zah? Apakah hujan? Di sini tadi hujan, sekarang udah berhenti hujannya Ustaz. Oke. Baik Ustazah Nia, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk menghadiri gimmick kita pada kegiatan kali ini.
Jadi sebelum kita melanjutkan Zah, sebelumnya izinkan Ana menyampaikan bahwasanya kegiatan ini adalah merupakan sesi mewawancarai pihak-pihak terkait ya tentang temanya pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan seperti itu Zania. Jadi sebenarnya karena kepala sekolah berhalangan dan Zania mewakili beliau sebagai sebagai perwakilan dari kepala sekolah untuk menjawab beberapa instrumen yang nanti Ana berikan seperti itu. Baik sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan beliau adalah Ustazah Rahma Dewi Kurnia. Beliau merupakan salah satu dari guru BK di SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh, Sumatera Barat. Beliau adalah salah satu orang yang berperan penting dalam menentukan sebuah kebijakan dan keputusan terkait nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya mewawancarai beliau selaku perwakilan dari Kepala Sekolah SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh disebabkan Kepala Sekolah berhalangan untuk hadir dalam kegiatan ini. Jadi pada kegiatan ini beliau akan diwakili oleh Ustazah Rahma Dewi Kurnia. Baik Ustazah, kita langsung saja kepada poin utama kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu Ana ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait tentang kebijakan dalam pengambilan sebuah keputusan di sekolah Ustazah Nia ya, di SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh. Baik Ustazah. Nah, pertanyaan yang pertama Ustazah yang ingin saya ajukan adalah selama ini bagaimana Ustazah Nia selaku guru BK tentunya bersama dengan kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya dilema etika itu adalah sebuah kejadian di mana kita harus memilih antara sebuah kebenaran dengan sebuah kebenaran yang lain gitu ya. Jadi umpamanya ada kasus yang membuat kita itu harus menentukan sebuah keputusan, tapi keputusan itu sebenarnya bertentangan dengan kondisi atau konstitusi yang ada di sekolah. Nah, jadi salah satu keputusan ini tidak ada yang salah, tetapi dia benar dengan benar. Misalnya seperti ini Zah. Apabila ada di sekolah Ustazah Nia gitu anak yang mungkin sikapnya kurang baik, akan tetapi dari sisi akademik dia bagus. Nah, begitu juga sebaliknya, anak ini mungkin sikapnya sangat baik gitu ya, di sekolah sangat baik, tapi dari sisi akademik dia kurang baik gitu, kurang bagus gitu. Nah, kita sebagai guru di sekolah barangkali ingin memberikan nilai secara adil tanpa mengurangi kelebihan anak-anak tersebut seperti itu ya. Nah, itu kan tidak ada faktor pelanggaran hukum di sana. Jadi itu yang gambaran seperti itu dilema etika. Kalau kita berikan dia nilai murni, tentu kita merasa tidak adil ya. Kita lihat anak ini pintar tapi mungkin karakternya kurang bagus. Nah, yang ini dia karakter bagus. Ini kayaknya bagus juga kalau dinaikkan seperti itu. Kalau kita bicara secara bujukan moral, tentu kita murni ya. Nah, kalau kita isi secara murni itu udah mengarah ke bujukan moral. Nah, jadi kemudian kalau untuk bujukan moral sendiri misalnya gambarannya siswa ini mungkin berkasus lah gitu ya di sekolah, dia pintar barangkali, sangat pintar dan kita sekolah bangga dengan dia, tapi mungkin dia punya kasus di sekolah misalnya membuli teman, kan itu udah termasuk pelanggaran hukum ya. Nah, kalau dia seperti itu termasuk ke dalam kategori bujukan moral. Nah, kalau dari Zania sendiri, Ustazah Nia, bagaimana cara Ustazah Nia dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah? Baik Ustaz, terima kasih nih pertanyaannya nih
cukup konkret ya. Memang kita kalau di sekolah itu ada menemui siswa yang seperti itu. Saya kayak tadi Ustadz bilang, dia anaknya pintar, tapi dari segi perilaku kurang baik seperti itu. Kemudian anaknya kurang pintar, tapi dari segi perilaku dia baik. Dalam hal ini kita lihat dulu konteksnya bagaimana. Kalau misalkan pengambilan keputusan seperti nanti kita akan menunjuk siswa itu untuk sebagai perwakilan sekolah misalnya. Nah, maka kita akan melihat dulu dari segi tentunya perilaku. Walaupun misalkan anak ini nilainya jelek, tapi kita nggak bisa mematok kalau perilakunya baik, nilainya jelek, kemudian dia nggak baik kayak gitu. Karena kalau dengan kita adanya norma seperti ini, otomatis di dalam masyarakat sekolah tentunya yang akan lebih dipilih itu adalah siswa yang baik, walaupun nilainya kurang baik. Karena kalau untuk nilai sendiri di sekolah kita, nah itu bisa diusahakan oleh guru-guru mata pelajaran untuk mendongkrak kembali anak-anak yang memiliki nilai kurang bagus ini. Misalnya adanya pengayaan atau remedial kalau dia nggak tuntas. Tapi kalau untuk anak-anak yang memang dia itu pintar, tapi dia memiliki sikap yang kurang baik, nah ini beda lagi penanganannya Ustadz. Nah kita lihat dulu konteks tidak baiknya anak ini bagaimana. Apakah hanya pada beberapa orang saja, atau memang dia udah menyeluruh ke siswa yang lain dan termasuk juga ustadz-ustazahnya di sekolah ataupun bagian dari sekolah yang lainnya seperti bapak atau ibu kebersihan dan orang kantin. Kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Kalau anak ini misalnya punya kasus anak yang pintar ini, nah dia punya kasusnya tuh misalnya gangguin kawan. Nah itu kalau dari BK sendiri tentunya harus ada konseling lebih mendalam. Apa yang mengakibatkan anak ini berperilaku seperti itu? Karena tentu saja kita sebagai individu nggak mungkin juga kita berperilaku seperti itu kepada semua orang. Masih ada beberapa hal yang menjadi faktor penunjang yang mengakibatkan anak ini tuh berperilaku seperti itu. Nah kemudian kita panggillah anak yang pintar tadi tapi perilakunya tidak baik. Nah kita berikan seperti pembinaan seperti itu. Terus kita akan ajak kerjasama guru-guru yang lain gunanya untuk memperbaiki sikap anak ini. Nah, dalam hal ini tentunya kita nggak bisa juga mendustai diri ataupun sekolah, karena jika dia itu pintar, pasti kita akan membantu dia untuk menjadi lebih baik, apalagi dari segi sikap dan perilaku ini tentunya dari segi BK itu bisa diperbaiki. Semuanya sebenarnya bisa diperbaiki. Hanya saja yang untuk sikap ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaikinya apabila sikap tersebut telah mendalam di anak ini atau bisa dibilang dia tuh udah seperti itu dari dulu seperti. Nah, jadi kita ajaklah kawan-kawan guru yang memang bisa membantu dan bisa masuklah berkomunikasi dengan anak ini. Tentunya di sini juga butuh kepala sekolah untuk menguatkan bahwa dengan adanya anak-anak seperti ini, maka kita sebagai guru mesti lebih ekstra untuk membantu mengubah sikap anak ini. Nah, kadang kan kita sebagai guru nih di sekolah langsung ngejudge gitu kan. Oh ini anaknya gak baik nih karena dia seperti ini sama saya, dia seperti itu. Nah kita nggak bisa juga berpikiran demikian, karena yang namanya siswa pasti butuh dorongan-dorongan untuk dia menjadi lebih baik seperti itu. Contoh kasus sederhana aja seperti ini, Ustaz. Ada anak yang dia itu pintar, kemudian di kelas ketika gurunya ada nyampein mata pelajaran itu materinya salah, dia tahu itu salah. Nah, cara penyampaiannya yang salah. Seolah-olah dia tuh kayak, oh dia yang lebih pintar tuh gurunya nggak pandai gitu. Nah, dalam hal ini kita bisa mengajarkan bagaimana cara dia menyampaikan pendapat dia yang membuat orang itu tidak tersinggung, apalagi gurunya sendiri seperti itu. Atau dia sering terlambat, kita lihat dulu apa yang mengakibatkan dia sering terlambat, padahal dia pintar. Nah, kalau dalam hal demikian barangkali seperti itu bisa Ana jawab, Ustaz. Oke, baik Ustazah Nia, terima kasih, sangat rinci sekali jawabannya. Baik Ustazah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya saya. Menurut Zania, selama ini bagaimana Ustazah Nia dan pihak sekolah menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini beradu dia. Nah,
Jadi kebijakan apa yang bagaimana cara Ustazah Nia dan pihak terkait di sekolah dalam pengambilan keputusan tentang itu? Contohnya seperti apa, Ustaz? Nah, kurang lebih seperti yang tadi ya saya. Sebenarnya tadi di awal hampir ada sebagian udah Ustazah jelaskan. Tapi misalnya kita ambil salah satu kasus saja lah gitu. Apa namanya? Misalnya ada 2 orang guru yang sama-sama punya kepentingan. Yang guru A dia inginnya anaknya seperti ini, yang guru B dia inginnya anaknya seperti ini gitu. Mereka sama-sama benar Zah, tapi mereka bergesekan dari segi apa namanya keputusan. Nah, Zania selaku unsur yang apa namanya memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan berada di tengah-tengah. Kalau Zania berada di tengah-tengah, apa yang Zania lakukan kepada kedua kepentingan ini seperti itu? Gitu ya, Ustaz. Barangkali contoh sederhananya bisa kita ambil dari pengambilan keputusan kalau misalkan anak ikut lomba, gitu bisa, Ustaz? Bisa. Kira-kira bisa nggak? Boleh, Nah, boleh ya. Boleh ya. Jadi dalam pengambilan keputusan misalnya gini, guru fisika sama guru biologi mungkin kayak gitu. Ya. Jadi ini ada satu anak yang memang dia pintar fisika, pintar juga biologi. Namun guru ini sama-sama bersikeras, dia di biologi aja lombanya, enggak dia di fisika aja lombanya, seperti itu. Nah, dalam hal ini tentunya kita lihat dulu apa yang sudah jadi pertimbangan guru yang bersangkutan. Nah, kita tanya dulu ke guru biologinya, apa yang menjadi pertimbangan guru ini, kenapa harus anak ini yang masuk. Guru fisika pun juga seperti itu. Nah, setelah kita dengarkan masing-masing pertimbangan, kemudian kita lihat lagi anak yang bersangkutan. Anak ini tentunya tuh sebagai seorang gurunya kita harus naik ke anaknya dulu. Apakah anak ini maunya di fisika atau mau di biologi? Atau dia pun juga ragu, dia juga bisa fisika, dia juga bisa biologi. Nah, dalam hal ini tentunya untuk mengambil keputusan kita akan adakan namanya asesmen seperti itu. Kita lihat di sana apakah anak ini itu lebih ke biologi atau lebih ke fisika. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita harus memiliki suatu alat yang memang meyakinkan pihak-pihak yang ingin diberi keputusan seperti itu. Kemudian kita berikan landasan-landasan hal-hal apa saja yang memang kalau dia milih di sini akan berakibat baik, kalau dia milih di sini akan berakibat kurang baik. Seperti pertimbangan-pertimbangan yang membuat anak ini pun juga nggak ragu gitu, oh ya anak bagusnya di sini jadi anak akan berusaha gitu. Dan gurunya pun juga tidak berpikir negatif dalam artian dia bisa nerima kayak gitu. Jadi kita satukanlah pemikiran antara guru biologi sama guru fisika ini. Karena tentunya dalam sekolah ini siswa tuh nggak satu orang ini aja yang harus diperebutkan, yang lainnya juga ada seperti itu. Kita pertimbangkan juga murid-murid yang lain. Nah, ini juga ada muridnya. Kita jelaskan juga kelebihan dan kekurangannya. Tentunya dalam hal ini guru yang bersangkutan mesti tahu juga hal-hal apa yang ada di anak ini sehingga dia mau mengambil anak ini. Nah, setelah adanya pertimbangan-pertimbangan tadi, barulah kita ambil keputusan dari hasil asesmen mana yang lebih condong ke fisika atau ke biologi seperti itu, San. Jadi kalau dari anak sendiri harus ada landasan pengambilan keputusannya kayak gitu, San. Bukan misalnya anak berteman dengan guru fisika tuh, iyalah fisika aja lah gitu, nggak bisa gitu, San. Karena yang menjalani itu kan beberapa orang yang berkepentingan di sana. Tentunya kita maunya yang terbaik kayak gitu, San. Baik Zania. Jadi Ana bisa menangkap dari apa yang Zania sampaikan, artinya intinya langkah-langkah yang harus dilakukan ketika ada 2 kepentingan yang sama-sama benar saling berbenturan ini, itu mungkin dari bermusyawarah seperti itu ya saya, bermusyawarah, diskusi, kemudian mencari jalan yang terbaik untuk sebagai alternatif solusi seperti itu ya saya. Iya, Sa. Baik, cukup jelas Zania. Kita lanjut Za. Kemudian Za, kira-kira apa saja hal-hal yang selama ini menurut Zania itu efektif ketika kita kita berada dalam sebuah pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika? Selain musyawarah tadi, barangkali mungkin ada menurut Zania yang salah satu langkah-langkah yang efektif bisa dilakukan. Kalau mengenai langkah-langkah, Ustaz, jika kita membahas kasus yang seperti tadi untuk kebijakan-kebijakan, langkah pertama tentu kita harus ada dulu sebenarnya kita mau ngapain gitu, tujuannya mau ngapain. Kemudian kita lihatlah orang-orang
atau individu-individu mana saja yang rasanya itu memang pas untuk diletakkan di kebijakan itu. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah apa langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan sehingga tujuan kita tadi itu tercapai. Nah, tentunya di sini kita harus mengambil pihak-pihak yang memang memiliki pemikiran yang sama, barangkali habis itu juga orang ini saling kerjasama gitu lah, Sat. Karena kalau untuk pengambilan kebijakan ini, kalau kita nggak kerjasama, nggak satu suara, ini kebijakannya nggak dapat kayak gitu. Ini A, ini B, kayak gitu kan. Jadi dalam hal ini tuh perlu satu orang lagi, yaitu orang yang memang didulukan selangkah, ditinggikan serangkaian. Kayak gitu, Sat. Orang yang memang benar-benar dihormati lah di dalam pengambilan kebijakan itu. Jadi tidak ada pihak yang ngerasa kayak adanya muncul nanti subjektivitas. Yang kita tuh mestinya objektivitas sih gitu, supaya apa yang kita ambil tuh nggak ada rasa-rasanya seperti itu, tapi memang tujuannya tuh untuk yang terbaik dari tujuan awal yang udah kita tentukan tadi kayak gitu, Sat. Baik, Dan Zania. tentunya ini perlu juga harmonisasi dari semua anggota pengambil kebijakan agar ini berjalan dengan baik. Oke, baik Zania. Masih kedengaran suaranya ya, Zaya? Masih, Sat. Oke, siap. Menurut Zania, kira-kira dalam pengambilan keputusan tersebut, adakah tantangannya? Kemudian, apakah ketika terjadi hal seperti itu diselesaikan pada saat itu juga, atau ada jadwal-jadwal khusus barangkali dalam penyelesaiannya? Sat, sebentar sahabat Riana habis tuh. Oke, baik Zah. Ana ambil casan dulu ya, Sat. Ya, siap-siap. Kita break sebentar. Ending dulu, Sat. Ya. Aman, Zah. Sat, pindah lokasi gak apa-apa, Sat? Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Tinggal 2 pertanyaan lagi, Zah. Itu tadi 2 pertanyaan. Tadi 2 pertanyaan Nana gabung. Yang ini tinggal 2 pertanyaan lagi. Oke, Sat. Tadi terpotong sama itu ya, lagu duha ya. Nah, ulang lagi pertanyaannya Zaya. biar nyambung ya kan. Sat. Lanjut, Sat. Baik Ustazah Nia, kita lanjut pada instrumen berikutnya, terkait tentang pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Kira-kira apa tantangan yang Zania hadapi dan dalam proses penyelesaiannya, apakah ketika itu terjadi langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau mungkin perlu dijadwalkan dalam proses penyelesaian kasus tersebut? Bisa dijelaskan, Zah? Baik, Sat. Dalam penyelesaian kasus misalnya, Sat, yang sering ditemui itu adalah individu-individu yang kita agak butuh waktu lebih lama untuk menyampaikan pendapat supaya seide. Nah, dalam hal ini dilihat dulu, Ustaz. Misalnya kalau halnya bisa dijelaskan dalam waktu sebentar dan selesai dalam 1 kali diskusi, berarti 1 kali aja selesai gitu. Cuman kalau misalkan masih butuh diskusi lain dan pihak yang ingin mendengarkan pendapat lain dan bukti-bukti lain atau hal-hal lain yang menurut dia itu meyakinkan si individu, maka kita butuh diskusi-diskusi lain hingga kita mencapai suatu kesepakatan dalam pengambilan kebijakan. Nah, jadi kita carilah hal-hal yang bisa mendukung dan kita lihat dulu karakter individunya. Jika karakter individunya itu lebih kepada hal yang bersifat objektif, maka kita cari hal-hal yang memang membuat dia tuh yakin dengan kegiatan-kegiatan harian bahwa ini loh sebenarnya ini seperti ini kayak gitu. Nah, namun jika lebih ke subjektif, tentunya kita akan bawakan ke hal-hal yang sifatnya lebih ke rasa gitu.
Tapi kalau di sini sih, kalau Anda perhatikan kalau pengambilan kebijakan tuh nggak ada yang seperti itu kayaknya saya. Cuman lihat individunya dulu gitu kan. Karena kan kita berhadapan dengan orang yang lebih senior, lebih kecil, sama besar gitu. Yang Iya, biasanya yang agak susah nih yang emang yang lebih senior, kemudian yang lebih vokal kayak gitu, yang ngerasa, oh ini loh yang benar, ini enggak loh kayak gitu. Padahal kita tuh maunya tuh diluruskan kayak gitu, ini loh yang benar kayak gitu. Nah, jadi ini loh kejadiannya, ini loh solusinya gitu. Dan inilah yang bisa diterima kayak gitu. Nah, hal seperti itu yang biasanya kita alami saat lebih ke individunya sih saat bukan ke kebijakannya. Kalau kebijakan insya Allah dalam sejauh ini ya bisa lah saat diterima walaupun yang namanya pengambilan kebijakan kasat suaranya kan 50 berapa ya 50 lebih lah gitu pokoknya berat ke pengambilan keputusan kalau misalkan sama tuh ulang lagi sampai Iya. ketemulah jawaban yang sesuai dengan mufakat bersama gitu. Baik. Oke, Zania, sangat jelas sekali jawaban yang diberikan oleh Zania dan penjelasannya. Kemudian, Ustazah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Zania dan pihak-pihak terkait di sekolah dalam pengambilan dalam keputusan-keputusan yang mengandung dilema etika? Adakah faktor seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah membantu Zania dan pihak-pihak terkait di sekolah? Kalau seseorang yang membantu kayaknya tergantung kebijakan yang akan diambil sih Ustaz. Tergantung kondisi berarti ya. Tergantung kondisi Ustaz karena nggak bisa juga kita tuh sama pendapat terus gitu kan Ustaz. Kalau di sekolah sih ya ikutin apa namanya ya, misalnya kalau memang udah ini yang mau dikerjakan, dia kerjakan, nanti kalau ada hal-hal lain bisa orang lain membantu, ya memang orang-orang yang berhak di bidang itu yang membantunya. Contohnya kalau kita ada urusan dengan yang konkret aja lah San, kita ada urusan dengan nilai, ya udah kita minta bantuan sama yang mengeluarkan nilai gitu, atau kita kebijakannya ke kepala sekolah langsung kayak gitu ya, ke kepala sekolah kita. Jadi ibaratnya boleh Anda bilang di sini nggak ada orang yang membantu gitu saya tapi kita membuat supaya kegiatan atau kebijakan yang kita ambil ini tuh orang lain paham kayak gitu San. Nah karena ada orang yang lain yang paham dan sependapat yang kita itulah nanti baru ada orang yang membantu gitu San. Baik, kalau Anda tangkap dari yang saya sampaikan artinya dalam sebuah pengambilan keputusan kebijakan selama kebijakannya itu bernilai kebajikan itu ada hal-hal yang mungkin keputusan itu atau kebijakannya itu yang memang harus dibantu oleh kepala sekolah, ada yang harus bisa diputuskan sendiri seperti itu ya Zaya. Tergantung konteks permasalahannya apa barangkali ya Zaya. Iya betul. Baik Zah, ini pertanyaan terakhir. Dari obrolan kita yang sudah kita bahas dari awal sampai pertanyaan terakhir tadi Zania, kira-kira apa pembelajaran dan pengalaman yang Zania dapatkan dari proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Boleh ulang intinya sedikit ujung Sat, gimana tadi Sat? Dari pembahasan kita ya, kita tadi udah ngobrol dari awal, Zania juga sudah menjelaskan beberapa penjelasan terkait pertanyaan yang Anda ajukan dari awal tadi. Nah, untuk ini kira-kira apa pembelajaran yang Zania dapatkan tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi? Ustaz, kalau mengenai pembelajaran Ustaz, banyak yang bisa diambil Ustaz. Yang pertama, dalam pengambilan kebijakan tentunya pengalamannya kita akan ketemu dengan orang-orang yang berbagai macam karakter gitu Ustaz. Terus kita menyesuaikan dengan karakter mereka, cara komunikasinya, cara menyampaikannya, sudut pandangnya kayak gitu. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, dengan adanya kebijakan ini kita bisa melihat pihak-pihak mana yang akan dirugikan, diuntungkan, kemudian pihak-pihak mana yang memang mereka itu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada atau mereka itu berjalan sesuai dengan pendapat dirinya pribadi kayak gitu San. Nah itu banyak ditemui San. Kemudian yang ketiga dalam hal ini yang namanya pengambilan kebijakan tentunya akan ada individu-individu yang suka dan tidak suka. Jadi dalam hal ini yang bisa dilihat tentu kalau dari langsung tuh mimik wajahnya, kemudian cara ngomongnya, penerimaannya gimana setelah ada kebijakan.
ada yang nerima legowo, ada yang nggak nerima marah-marah di belakang, atau ya sesuai dengan individunya lah. Saat kalau sanguinis dia ketawa-ketawa lah, kalau dia pragmatis ya diam aja lah, kalau dia melankolis ya tersinggung kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang Ana sebagai orang BK nilainya kayak gitu, Ustaz. Terus yang keempat, yang bisa dilihat di sini kita bisa belajar tentang jika adanya kebijakan ini apa sih yang akan terjadi kayak gitu. Apakah akan lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih buruk ataupun lebih baik kan nanti tentu ada evaluasi, itu kebijakan apa lagi yang akan diambil sehingga hal yang jadi tujuan pertama tadi itu tercapai kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ini kita akan menemukan individu-individu yang kembali ke karakter sih, tapi lebih kepada mana sih yang bisa dijadikan pimpinan dalam kebijakan ini, seperti itu. Orang yang netral tuh yang mana kayak gitu, orang yang berpihak tuh yang mana kayak gitu. Baik Zania, Wah, itulah mungkin Ya. Star. luar biasa sekali ya pemaparan dan penjelasan dari Ustaz Zania terkait tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan dalam dilema etika ini. Baik. Jadi secara langsung Ustaz Zania sudah sudah menunjukkan bahwasanya dalam pengambilan keputusan ini memiliki unsur-unsur kepentingan yang berpihak langsung kepada, kalau masalahnya tentang murid lebih berpihak kepada murid, kemudian bisa menengahi, artinya Zania dalam proses pengambilan keputusan terlihat tidak menjurus ke arah bujukan moral, lebih ke dilema etika. Luar biasa sekali Ustaz Zania ya. Baik Ustaz Zania, terima kasih banyak atas waktu yang telah Ustaz Zania sempatkan luangkan untuk sesi diskusi kita ini. Mudah-mudahan dari hasil diskusi kita ini nanti bisa bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi pihak-pihak yang akan menyaksikan proses diskusi kita nantinya. Baik Bapak Ibu, demikianlah diskusi saya dengan Ustaz Zania dari SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh. Mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya dan bermanfaat bagi kita semua. Banyak maaf apabila ada kekurangan dari kegiatan ini dari kami. Nah, saya selaku CGP Angkatan 9 Kota Payakumbuh ingin menutup pertemuan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kepada Ustaz Zania Anda ucapkan juga terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan kita ini Zania. Insya Allah lain kali nanti kita berbincang-bincang lagi tentang dilema etika dan rujukan moral lebih lanjut ya Zaya. Oke, syukur jazakallah Zania. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, Alhamdulillah demikianlah video tugas demonstrasi kontekstual terkait tentang wawancara ketiga unsur pimpinan yang ada di sekolah ya. Nah, mudah-mudahan dari video tersebut kita dapat mengambil pembelajaran tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan dalam kepemimpinan. Apabila ada yang kurang pada video tersebut, baik itu dari segi pertanyaan, dari segi jawaban, maupun dari segi pemaparan, baik dari saya sendiri maupun dari unsur terkait yang kita wawancarai, mohon nanti diberi masukan dan tanggapannya. Segala kekurangan tentunya tanpa ada masukan tentu kita tidak bisa memperbaiki untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Demikian video dari saya pada kali ini. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.